Sobat Hasil Daya, selamat datang kembali di channel Inspirasi Ide dan Peluang Usaha. Persoalan budidaya ikan nila tradisional seperti tingginya kematian dan rendahnya FCR atau perbandingan pakan dan hasil daging ikan nila yang dihasilkan. Kemudian dampak lingkungan seperti aroma tidak sedap dari kolam ikan nila sangatlah mengganggu sehingga banyak pembudidaya akhirnya berhenti melakukan budidaya, padahal kebutuhan akan ikan nila di pasaran masih tinggi. Nah, dengan sistem bioflok, masalah-masalah ini bisa teratasi sehingga bisa meningkatkan keuntungan bisnis budidaya ikan nila. Teknologi bioflok merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kualitas air lingkungan budidaya yang diadaptasi dari teknik pengelolaan limbah secara konvensional. Budidaya ikan nila dengan sistem bioflok memanfaatkan suatu sistem pemeliharaan ikan nila dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah dan menguraikan limbah budidaya seperti kotoran ikan, sisa pakan, dan kandungan lainnya menjadi gumpalan-gumpalan kecil atau biasa disebut dengan vlog yang bermanfaat sebagai makanan alami ikan nila. Pertumbuhan mikroorganisme dipacu dengan cara memberikan kultur bakteri non-patogen atau biasa disebut dengan probiotik, dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air dalam kolam. Selain itu juga bisa memanfaatkan molase atau tetes tebu sebagai tambahan. Dengan menambahkan probiotik dan molase, serta dibantu dengan aerator menjadi cara yang paling intensif dalam mengendalikan limbah budidaya. Probiotik sendiri adalah bakteri yang berperan sebagai musuh bagi mikroorganisme anaerob. Dengan bantuan aerator dan ditambah dengan molase, bakteri akan mengubah amonia, nitrit dan nitrat menjadi protein sebagai pakan alami sehingga air kolam tidak akan berbau busuk lagi. Sedangkan aerator berfungsi sebagai alat penyuplai oksigen ke dalam kolam, karena bakteri tidak akan bekerja jika tidak memiliki oksigen yang cukup. Sedangkan tetes tebu atau molase berperan untuk merangsang perkembangbiakan bakteri agar lebih cepat. Cara pengelolaan air bioflok merupakan salah satu kunci kesuksesan budidaya ikan nila dengan sistem ini. Untuk itulah cara pengelolaan air bioflok harus menjadi prioritas di samping komponen-komponen lain seperti pemilihan bibit, cara pemberian pakan, pemeliharaan hingga cara mengatasi masalah penyakit. Ada beberapa hal penting yang perlu sobat perhatikan untuk menjaga dan merawat air kolam ikan nila bioflok. Proses tahap demi tahap perlakuan air sejak awal harus dilakukan dengan benar. Air yang akan digunakan untuk budidaya ikan nila dengan teknologi bioflok haruslah air bersih yang bebas kotoran atau bahan kimia lainnya karena akan berpengaruh terhadap vlog yang terbentuk nantinya. Salah satu parameter air kolam yang baik antara lain adalah suhu. Suhu air bisa mempengaruhi pertumbuhan vegetasi air dan kandungan oksigen di dalam kolam. Peningkatan suhu air akan menyebabkan oksigen berkurang. Selain itu, tanaman dan ikan akan membutuhkan oksigen lebih banyak karena tingkat respirasinya meningkat. Keasaman dan kebasahan air juga penting, keduanya bisa diukur dengan pH meter. Keasaman adalah salah satu faktor penentu kualitas air yang mempengaruhi kesehatan ikan nila. Air kolam ikan umumnya membutuhkan derajat keasaman 6,9 sampai 8. Angka ini mendekati nilai normal derajat keasaman. Selain itu, kandungan oksigen di dalam air juga harus mencukupi. Kurangnya kadar oksigen bisa menyebabkan kematian ikan nila. Kandungan oksigen juga terkait dengan suhu air, sehingga apabila ada kenaikan suhu air, maka kandungan oksigennya turun, dan demikian sebaliknya. Proses fermentasi air kolam memerlukan waktu kurang lebih 7-15 hari. Dalam proses fermentasi air ini dibutuhkan bahan-bahan fermentasi seperti kapur tohor atau dolomit sebanyak 100 gram per meter kubik, garam grosok non-yodium 3 kg per meter kubik, probiotik yang mengandung bakteri heterotrof seperti Bacillus subtilis, Bacillus megatherium, Bacillus polymixa, Bacillus licheniformis dan jenis bakteri heterotrof lainnya. Selain fermentasi air di awal, agar bakteri terus hidup dan bisa mengelola limbah kotoran ikan menjadi vlog. Pemberian bakteri ini harus rutin minimal 2 hari sekali diberikan ke kolam sebanyak minimal 2 ml per meter kubik sampai ikan panen.
Air kolam ikan yang sehat terlihat dari penampakannya. Sobat perlu memastikan air kolam terlihat cerah, tidak terlalu pekat, serta tidak berminyak. Di kolam bioflok dengan air yang baik, ikan akan aktif bergerak, memiliki nafsu makan yang tinggi. Biasanya saat siang hari ikan akan berada di dasar kolam. Selain itu air kolam tidak akan mengeluarkan bau. Selanjutnya, sobat juga harus melakukan pemantauan kepekatan bioflok dalam kolam secara rutin setiap 5-7 hari sekali. Bioflok tidak boleh terlalu pekat yang ditandai dengan jumlah endapan dasar kolam lebih dari 10% dari volume air media. Endapan tersebut juga harus dikeluarkan dengan cara mengalirkan air kolam bagian bawah sebanyak 25%. Semua kandungan dalam air kolam harus seimbang, termasuk jumlah flok, plankton maupun bakteri. Sebagai contoh, air kolam yang didominasi plankton dan zooplankton akan memiliki warna hijau muda cerah atau hijau tua pekat. Air kolam seperti ini memang tidak mengeluarkan bau, melainkan berbau lumut. Kadang permukaan berlendir yang bisa menyebabkan turunnya nafsu makan ikan. Pada saat dominasi plankton ini, ada kondisi di mana pada saat siang hari oksigen terlarut di air sangat tinggi yang dihasilkan oleh fotosintesis dari fitoplankton. Namun pada saat malam hari, plankton akan menggunakan oksigen sehingga oksigen terlarut turun, bahkan di bagian terbawah air bisa mendekati nol. Kondisi perbedaan kandungan oksigen yang ekstrim akan membuat ikan bekerja keras untuk aklimatisasi dan menguras banyak energi ikan, sehingga pakan yang dimakan ikan tidak sepenuhnya untuk pertumbuhan, sehingga pertumbuhan lebih lambat. Pada masa dominasi ini banyak terdapat algae yang termasuk plankton seperti phytoplankton. Sobat perlu berhati-hati terhadap blue-green algae, yang muncul dan dominan karena lingkungan mendukungnya. Jadi, untuk menekan perkembangan blue-green algae ini bisa dengan mengganti air, atau dengan menambah unsur N dari pupuk ZA, bukan urea. Sobat juga bisa mengaplikasikan probiotik dan mengurangi sinar yang masuk ke kolam dengan menutup sebagian atau seluruh atas kolam. Selanjutnya adalah air kolam yang didominasi oleh bakteri pengurai. Air kolam biasanya akan berwarna coklat seperti teh dan tidak berbau. Pada masa ini bakteri sudah mendominasi media, sehingga bakteri mampu memanfaatkan amonia untuk perkembangannya. Kondisi air kolam juga bisa didominasi oleh bakteri fotosintetik yang ditandai dengan warna air menjadi coklat keruh hingga merah muda cerah dan berbau asam amino. Bakteri ini dapat menetralkan racun karena bisa menggunakan amonia dan menghilangkan hidrogen sulfida yang ada dalam air sehingga air menjadi merah kecoklatan. Biasanya ikan akan cenderung lebih sehat. Jika warna air ini sudah terbentuk, sobat tinggal menjaga kestabilannya. Bakteri fotosintetik merupakan jenis bakteri yang bisa berfotosintesis tetapi tidak menghasilkan oksigen. Perlu diperhatikan, sobat harus berhati-hati pada saat terjadi perubahan warna air yang menandakan adanya pergantian dominasi. Pada masa ini, porsi pakan dikurangi 30-50% dari porsi biasanya, untuk mengurangi tumpukan limbah organik. Menjaga kualitas air kolam ikan nila bioflok bisa dengan memberikan pakan yang tepat. Dengan begitu, pakan akan dikonsumsi dengan baik dan persentase pakan yang tidak terkonsumsi dan akhirnya mengendap di dasar kolam tidak terlalu besar. Pakan dan kotoran yang terakumulasi di dasar kolam yang tidak dibersihkan dapat menjadi penyebab kualitas air kolam semakin menurun. Itulah sebabnya, kadangkala pembudidaya perlu melakukan pembuangan air kolam. Pembuangan air kolam bagian bawah khususnya daerah yang tidak teraduk aerator secara berkala perlu dilakukan. Untuk bulan pertama, lakukan pembuangan secara berkala 3 hari sekali kurang lebih sebanyak 0,2% dari total jumlah air. Selanjutnya untuk bulan berikutnya sampai berakhirnya masa budidaya, lakukan pembuangan setiap hari walau hanya sebanyak 0,2%. Karena air berkurang, maka imbangi proses ini dengan penambahan air secara rutin sebanyak yang kita buang. Untuk menjaga agar kondisi air terjaga pH dan sanitasinya, setiap kali melakukan penambahan air, lakukan juga pemberian kapur dolomit dan garam setelah pemberian air baru. Pergantian air ini sifatnya situasional, selama ikan merasa nyaman dan sehat, air tidak perlu diganti. Pergantian air paling banyak hanya 30%, untuk menghindari goncangan media yang dapat menyebabkan ikan stres dan mengalami penyusutan berat badan.
Air yang diganti adalah lapisan paling bawah, kualitas air bawah rendah dengan kandungan amonia dan nitrit tinggi. Pergantian air dilakukan dengan cara sirkulasi, untuk menghindari perubahan yang ekstrim dan membuat ikan stres. Selain dari perubahan warna dan kekeruhan air, kualitas air kolam bisa sobat ketahui dari perilaku ikan. Jika media air kolam baik, ikan akan aktif bergerak, cenderung di bagian bawah dan nafsu makan tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika kondisi air tidak baik, ikan cenderung bergerak lamban, nafsu makan turun dan ikan sering menggantung di permukaan air. Sobat hasil daya, itulah beberapa uraian cara mudah merawat air kolam bioflok untuk budidaya ikan nila. Teknologi bioflok memang dianggap lebih mudah dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Tapi itu semua juga harus dilakukan dengan teknik dan metode yang benar. Sobat perlu mengetahui seluk-beluk bioflok, dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih dan semoga sukses selalu.